Tes. Yang kedua dikatakan karena dimajukanlah kesudahan setiap manusia dengan hati lain bahwa manusia itu ada batasnya. Makanya orang yang akan menerima duka itu menyaksikan bahwa umur seseorang itu ada batasnya. Yang ketiga dikatakan hendaknya orang yang tes. Keluarga yang berduka cita dan sidang pergabungan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah ibadah penghiburan pada malam hari ini kita akan mulai. Kami mohon Bapak, Ibu, dan saudara bangkit berdiri. Dan kami mohon dengan hormat apabila ada yang tidak ikut dalam ibadah penghiburan malam ini, ikut pula mengambil bagian untuk bisa menjaga ketenangan kita bersama. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bahwa Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang memelihara hidup dan kehidupan kita senantiasa ada di tengah-tengah kita di dalam cinta kasih dan kemurahan maupun kesetiaannya yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan dari nyanyian atau buku kitung penghiburan kita ini. Dari nyanyian nomor 15, nyanyian nomor 15. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya dan seterusnya. Nyanyian nomor 15, bait pertama dan yang kedua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, namun juga Bapa yang ada bersama dengan kami, baik saat kami suka maupun saat kami duka. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang dalam kondisi berduka cita,
namun juga berkat di dalamnya sebagai penghiburan dan penguatan, sehingga mereka memperoleh ketabahan saat-saat duka cita ini. Oleh karena itu kami memohon Allah Roh Kudus yang senantiasa mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua, agarlah keluarga yang berduka cita tidak tinggal senantiasa ataupun larut di dalam duka cita mereka, namun justru memperoleh ketabahan demi ketabahan, kekuatan dan kesentausaan. Kami percayakan kebaktian penghiburan ini dari awal, pertengahan, dan akhir hanya di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, dan Engkau yang memberkati hamba-Mu untuk boleh menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, kami berdoa. Amin. Keluarga yang berduka cita dan sidang pergabungan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sabda Tuhan yang akan saya baca dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17, yang judulnya adalah kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dan surga, dan mereka akan mati dalam Kristus. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Keluarga yang berduka cita dan sidang pergabungan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya kita diajak dengan pembacaan kita ini bahwa di balik duka cita itu ada kebahagiaan. Setiap ibadah penghiburan itu hendak mengajak bahwa yang berduka cita, yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, sesungguhnya mereka merasakan adanya kebahagiaan ketika bahwa kita tidak kehilangan iman dan pengharapan kita. Karena dinyatakan demikian,
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan dengan Allah, dikumpulkan dalam kehidupan. Kehidupan yang memiliki kualitas yang tidak bisa kita uraikan seperti apa makna kualitas itu, karena kita sendiri belum memiliki pengalaman tentang hal itu. Memang ada penyataan firman Tuhan bahwa di sana ada kehidupan, itu keyakinan, itu kepercayaan, dan itu pengharapan. Oleh karena setiap orang yang memiliki keyakinan dan pengharapan, apa yang belum kita lihat dan apa yang belum kita rasakan, justru itulah keyakinan, justru itulah pengharapan, ya, yang sesungguh-sungguhnya kita merindukannya. Ya maaf, bagaimanapun almarhumah sesuai dengan apa yang tercantum di sana memasuki jenjang usia 92 tahun. Ya, saya kira itu suatu usia yang cukup lanjut untuk generasi yang sekarang ini. Jarang orang memasuki usia sampai dengan 90 tahun lebih, ya. Mungkin ini yang pertama saya melayani jenjang usia 92 tahun dipanggil Tuhan. Biasanya hampir 90 atau 90, ya. Yang 100 saya belum pernah mengalami pelayanan yang seperti itu. Nah, tentu saja almarhumah sebagai orang yang percaya, almarhumah sebagai orang yang telah dipanggil. Tadi dinyatakan apa, saudara-saudara? Dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, dikumpulkan Allah. Ya, Allah yang memiliki kewenangan hidup dan kehidupan di dalam keabadian. Nah, dengan demikian keluarga yang ditinggalkan memang pasti berduka cita. Karena apa? Karena sekian lama Anda semua bergaul bersama-sama, ya, berbarengan dengan almarhumah, baik suka maupun duka, bersama-sama dengan almarhumah, mengenang bagaimana jerih lelah almarhumah. Pasti ada rasa duka cita. Namun siapakah yang tetap memiliki fisik yang tetap kuat, segar dan bugar ketika seseorang mencapai usia 90 tahun lebih? Ya. Fisik ini memang mengalami kelemahan dan keterbatasan. Memang sudah sewajarnya yang lemah dan mengalami keterbatasan ini akan berakhir kemampuan dan kesanggupannya. Sedangkan roh dan jiwanya yang merupakan hembusan nafas dari Allah
kembali kepada Allah sang empunya. Maka itu dinyatakan dikumpulkan di sana bersama dengan Dia, yaitu Allah. Ada di dalam kehidupan di sana, bukan kematian. Yang mati ini adalah raga yang terbatas karena memang dicipta dari debu tanah yang sangat rentan dan sangat bisa rapuh. Itulah tubuh alamiah kita. Tapi tubuh rohaniah kita, roh dan jiwa kita yang merupakan hembusan nafas Allah itu, atau dalam bahasa di sana disebutkan nafas hayim itu, kembali kepada sang empunya dan hidup bersama-sama dengan Dia. Sang empunya hidup dan kehidupan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya keluarga yang berduka cita, di balik kematian ini ada kehidupan ya, yang jauh lebih sempurna ketimbang apa yang sedang kita alami. Lalu pertanyaannya, dengan demikian sekarang ada di mana almarhumah roh dan jiwanya? Rasul Paulus mengatakan demikian di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Roh dan jiwa almarhumah ada di surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan di dalam surga itulah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yang bisa rapuh ya, yang juga mengalami keterbatasan itu, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita akan dikaruniai dengan tubuh yang sempurna, yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu pada saatnya, di mana akan ada kehidupan di dalam dunia baru yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang-orang, artinya menghidupkan kembali orang-orang yang sudah dipanggilnya dengan tubuh baru yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sebagaimana tubuh Kristus itu ada. Berdasarkan firman ini, kiranya keluarga yang ditinggalkan tidak berduka cita secara mendalam, dalam pengertian jangan hidup kita dikacaukan oleh kesedihan dan kedukaan oleh karena kehilangan orang tua ya, atau anggota keluarga. Dengan demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan khususnya anggota keluarga, tidak ada orang yang tidak kehilangan. Semua orang pasti akan kehilangan. Entah itu kehilangan orang tua, entah itu kehilangan saudara, entah itu kehilangan anak, entah itu kehilangan anggota kerabat dan sebagainya.
Tetapi yang jelas jangan sampai kita kehilangan hidup kita sendiri. Kita tetap memiliki hidup, roh dan jiwa kita hidup oleh karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang pernah mati itu adalah yang bangkit dan mengaruniakan kekekalan bagi setiap orang yang setia sampai pada akhir hidupnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa Surgawi, terima kasih di tengah-tengah duka cita ini kami dihiburkan dengan firman yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi keluarga yang sedang berduka cita. Oleh karena ibunda mereka yaitu Ibu Yulia Ningsih, Engkau panggil kembali dalam usia yang lanjut mencapai 92 tahun. Engkau telah bersama-sama dengan almarhumah ketika ia menjalani hidup dan kehidupan dengan iman, percaya, dan pengharapan. Ibu Yulia Ningsih ataupun almarhumah yang telah menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan melalui kehidupan setiap hari di dalam mengasuh anak ataupun cucu ataupun siapapun yang menjadi tanggung jawabnya sampai usia yang begitu senja, yang sekarang berpisah dengan anggota keluarga. Tuhan ambil dan Tuhan masukkan ke dalam kebahagiaan, karena di sana bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Kami berdoa khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan, baik anak mantu, cucu, dan handai taulan. Bapa berkenan mengaruniakan ketabahan dan kekuatan, melanjutkan iman, percaya, dan pengharapan dengan romantika dan kehidupan ini yang silih berganti berbagai macam situasi dan kondisi kehidupan mereka. Mereka tetap ada di dalam suasana ataupun kondisi yang tabah, yang teguh iman, percaya, dan pengharapannya. Dengan demikian mereka ataupun kami semua, Engkau nyatakan kami hidup di dalam iman kepada Sang Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk persiapan pemakaman yang akan dilakukan besok pagi. Bapa memberkati apa yang dipersiapkan. Kami percaya Bapa beserta dengan keluarga yang berduka cita, dan Bapa pun bersama-sama dengan kami yang boleh mendengarkan sabdamu dan membuka hati kami dan menempatkan firman itu di dalam hati kami. Dengan demikian Tuhan sendiri hadir di dalam kehidupan kami dan di dalam hati kami, yang mempengaruhi pikiran dan perasaan kami, tindakan dan sikap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan sepanjang ibadah penghiburan malam hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, kami memohon. Amin. Sidang pergabungan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan dari Kidung
penghiburan ini nyanyian nomor 16. Nyanyian nomor 16 kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Nyanyian nomor 16 bait pertama dan yang kedua, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, dan seterusnya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita masuki saat teduh sejenak. Dikaruniakanlah damai sejahtera bagi setiap orang yang menerima berkat Tuhan. Baik semuanya itu berupa pengajaran, penghiburan, dan penetapan akan keyakinannya adanya kehidupan yang kekal, kehidupan surgawi. Maka nikmat rohani menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan dari hari lepas hari sampai selama-lamanya, di dalam iman, percaya, dan pengharapan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kebaktian penghiburan telah kita akhiri, dan mohon buku untuk dikumpulkan kembali untuk dipakai besok pagi dalam pelayanan kebaktian pemakaman. Terima kasih atas keikutsertaannya dan dukungannya bagi keluarga yang berduka cita. Ya puji nama Tuhan, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada